Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agusriani. Pada video kali ini, kita akan membahas soal yang ada di dalam buku Accounting Waren, edisi ke-27, chapter 5. Soal yang akan dibahas adalah problem 5-3b tentang Purchases, Accounts Payable Account, and Accounts Payable Subsidiary Ledger. Yang pertama, kita perlu membaca soalnya terlebih dahulu. Di sini bisa kita baca bahwa Plumline Surveyor menyediakan pekerjaan survei untuk proyek konstruksi. Staf kantor menggunakan perlengkapan kantor, sedangkan kru survei menggunakan perlengkapan lapangan. Kemudian di sini juga sudah dirincikan transaksi-transaksi pembelian secara kredit yang terjadi dalam bulan Mei. Selanjutnya kita perlu membaca instruksinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita diminta untuk menginput saldo dari masing-masing akun, yaitu akun field supplies, office equipment, accounts payable ke dalam buku besar per tanggal 1 Mei. Kemudian instruksi yang kedua, kita diminta untuk menginput saldo utang kita kepada masing-masing supplier. Di sini ada Acquisition Supply Company, J-Mart Company, dan Lassiter Company. Kita diharuskan untuk menginput saldo ini ke dalam buku besar pembantu utang per tanggal 1 Mei. Kemudian, instruksi yang ketiga, kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi selama bulan Mei menggunakan jurnal pembelian. Dengan ketentuan, kita harus menulis page-nya adalah 30. Nomor halaman dari jurnal tersebut adalah nomor 30. Kemudian kita juga diminta untuk menyiapkan jurnal pembelian dengan kolom-kolom accounts payable, field supplies, office supplies, and other account. Kemudian kita juga diminta untuk memposting ke dalam buku besar pembantu utang setiap terjadi transaksi pembelian secara kredit. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk memposting dari purchase journal ke dalam buku besar. Kemudian, instruksi yang kelima, kita ditanya berapa total saldo dari kreditur yang ada di dalam buku besar pembantu utang per tanggal 31 Mei. Dan juga kita ditanya berapa saldo untuk akun accounts payable di dalam ledger per tanggal 31 Mei. Baik, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan instruksi yang pertama. Kita harus menyiapkan dulu lembar kerja buku besarnya. Di sini sudah saya buka file untuk buku besar yang diperlukan. Untuk membuat buku besar, kita perlu mencatat terlebih dahulu nama perusahaan, kemudian judul dari form yang kita sedang kerjakan, yaitu General Ledger, dan baris ketiga kita isi dengan periodenya. Karena di sini kita tidak mengetahui tahun berapa transaksi terjadi, maka dari itu kita tulis saja bulan Mei. Kemudian di sini kita perlu menyiapkan beberapa tabel yang isinya juga ada beberapa kolom untuk mencatat saldo dari masing-masing akun. Dalam buku besar, ada beberapa kolom yang dibutuhkan. Yang pertama di sini kolom tanggal untuk mencatat tanggal kita melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Kemudian di sini item berguna untuk mencatat sumber kita melakukan posting, yaitu misalnya kita melakukan posting dari purchase journal. Berarti dalam kolom item kita bisa catatkan purchase journal. Kemudian untuk kolom post-ref kita bisa isi singkatan dari jurnal sumber kita memposting. Misalnya purchase journal kita bisa mencatat P, kemudian diikuti dengan nomor halaman dari jurnal yang kita posting. Misalnya purchase journal halaman ke-30, maka dari itu kita bisa mencatat P30 di dalam kolom post-ref. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Di bagian sini kolom debit dan kredit berfungsi untuk mencatat saldo mutasi dari masing-masing akun. Karena terjadinya transaksi, pasti dari masing-masing akun ada pertambahan atau pengurangan. Kita bisa catat mutasi tersebut di dalam kolom debit kredit yang ini. Kemudian ada kolom balance. Kolom balance ini adalah kolom saldo akhir dari masing-masing akun. Jadi setelah ada mutasi, kita perlu menghitung saldo akhir dari masing-masing akun itu berapa. Apabila saldo akhir dari akun field supplies ada di debit, maka dari itu kita harus mencatatnya di debit. Apabila saldo akhirnya ada di kredit, misalnya akun accounts payable, maka kita harus mencatatnya di bagian kredit.
seperti itu. Kemudian kita mulai untuk memposting saldo awal dari masing-masing akun. Tidak lupa kita perlu mengisi nama akun terlebih dahulu di atas tabel buku besar yang sedang kita buat. Di sini, field supplies, kemudian kita juga menginput nomor akun yaitu 14 sesuai dengan di soal. Selanjutnya kita perlu mencatat tanggal. Karena yang kita ingin input adalah saldo awal, maka dari itu tanggalnya ada tanggal 1. Dalam soal juga diberi keterangan bahwa saldo yang perlu diinput adalah saldo per tanggal 1 Mei. Kemudian di bagian item kita bisa catat sebagai keterangannya adalah balance. Karena ini adalah saldo awal dan bukan transaksi, maka dari itu kita bisa catat balance. Kemudian bagian post ref bisa kita berikan tanda checklist. Kemudian di bagian kolom debit dan kredit, karena ini bukan transaksi, tidak perlu kita isi. Kita bisa strip saja dan lanjut langsung ke kolom balance. Karena field supplies merupakan akun aset dan akun field supplies ini memiliki saldo normal di debit, maka dari itu kita catat saldo awalnya sebesar $6.200 ini di sisi debit. $6.200. Dan begitu seterusnya untuk akun-akun yang lain. Kita lanjutkan. Office Supplies 1.490. Salah satu. Balance. Kita beri tanda checklist. Strip, bagian debit kredit mutasi. Kemudian kita catat di balance debit 1.490. Selanjutnya, Office Equipment tanggal 1. Balance, post refnya kita diberikan tanda checklist. Kemudian balance-nya adalah 19.400 di kolom debit. Yang terakhir, akun accounts payable. Dalam mengisi saldo awal dalam buku besar, teman-teman perlu mengingat saldo normal dari masing-masing akun. Apabila dalam soal tidak diberi keterangan di bagian sisi debit atau bagian sisi kredit untuk masing-masing saldo dari akun-akun yang ada. Maka dari itu, kita perlu mengingat bahwa accounts payable merupakan akun liabilitas dan memiliki saldo normal di kredit. Ya, jumlah $5.145 kita catat di sisi kredit. Untuk menyusun akun-akun di dalam buku besar, kita perlu mengikuti urutan nomor akun. Seperti di sini, dimulai dari akun aset, yang memiliki awalan nomor akun 1, kemudian dilanjut angka 4, kemudian dilanjut angka 5, kemudian akun aset selanjutnya dilanjut dengan angka 8, kemudian setelahnya baru ada akun liabilitas dengan awalan nomor akun angka 2, kemudian diikuti nomor 1. Selanjutnya, kita lihat soal kembali. Instruksi yang kedua, kita diminta untuk menginput saldo-saldo yang ada di sini ke dalam buku besar pembantu utang per tanggal 1 Mei. Kita siapkan dulu subsidiary ledger account payable-nya. Ini adalah lembar untuk buku besar pembantu utang. Bagian paling atas, tidak lupa kita mencatat nama perusahaan yang sedang kita buatkan pencatatannya. Kemudian baris kedua kita tulis nama form yang sedang kita kerjakan, yaitu accounts payable subsidiary ledger. Kemudian baris ketiga periodenya. Selanjutnya, berbeda dengan buku besar yang tadi kita kerjakan, general ledger, dalam buku besar pembantu utang, nama yang kita tulis adalah nama supplier atau nama kreditur, bukan nama akun. Kemudian kita perlu membuatkan masing-masing supplier tabel untuk merincikan utang kita kepada mereka. Untuk subsidiary ledger accounts payable, kita mengisinya setiap terjadi transaksi, sedangkan general ledger hanya di akhir setelah kita selesai melakukan pencatatan dalam jurnal. Kita lanjut untuk mengisi saldo awal dari accounts payable subsidiary ledger untuk creditor acquisition supply company.
Untuk pengisiannya tidak jauh beda seperti general ledger. Untuk kolom date, kita catatkan tanggal. Karena saldo awal, maka kita catat sebagai tanggal 1 Mei. Itemnya juga balance. Post ref-nya kita beri tanda checklist. Kemudian mutasi debit kredit masih kita kosongkan, kita berikan tanda strip. Dan diingat, karena ini buku besar pembantu utang, saldo utang adanya di sebelah kredit, maka dari itu kita harus catat $3.900 ini di kolom kredit. Dan begitu seterusnya hingga selesai, teman-teman, untuk seluruh kreditor. Oke, teman-teman, karena di sini sudah selesai melakukan input saldo awal dalam accounts payable subsidiary ledger, kita lihat lagi instruksi selanjutnya. Kita diminta untuk melakukan penjurnalan untuk setiap transaksi menggunakan purchase journal. Kita siapkan dahulu purchase journal. Di bagian awal, seperti biasa, tidak lupa kita mencatat nama perusahaan. Kemudian bagi baris kedua kita catat formnya. Nama formnya adalah purchase journal. Kemudian di baris ketiga adalah periodenya. Kemudian di sebelah kanan ada nomor halaman. Mengikuti perintah soal, instruksi soal bahwa page-nya adalah page 30. Kemudian di sini kolom-kolom yang dibutuhkan ada kolom date untuk mencatat tanggal transaksi, kemudian kolom account credited untuk mencatat nama-nama supplier yang memberikan kredit. Kemudian di sini ada post ref. Post ref akan diisi dengan tanda checklist apabila kita telah melakukan posting ke dalam buku besar pembantu utang, subsidiary ledger account payable. Selanjutnya di sini ada kolom untuk mencatat. Teman-teman ingat di sini yang kita bahas adalah transaksi pembelian secara kredit. Maka dari itu, akun yang kita butuhkan adalah accounts payable untuk mencatat transaksi-transaksi kredit tersebut. Kemudian di sini ada kolom field supplies, selanjutnya kolom office supplies. Apabila ada transaksi yang berkaitan dengan field supplies, maka kita catatkan saldo dari transaksi tersebut di kolom ini. Kemudian apabila ada transaksi yang menyangkut dengan office supplies, maka kita catat di kolom sebelah sini. Kemudian untuk other account, diisi dengan nama-nama akun yang tidak kita sediakan kolomnya. Kemudian post ref, nantinya kita harus isi dengan nomor akun yang berkaitan apabila kita telah melakukan posting ke dalam general ledger. Kemudian di sini ada kolom amount untuk mencatat saldo dari akun yang kita catat di dalam kolom other account. Selanjutnya, di paling bawah juga disediakan baris untuk menjumlahkan saldo dari masing-masing kolom. Seperti yang teman-teman tahu bahwa accounts payable berada di sisi sebelah kredit untuk saldo normalnya. Kemudian untuk field supplies, office supplies, karena termasuk akun aset, maka kedua akun ini berada di sisi debit. Kemudian untuk other account juga berada di sisi debit. Apabila ada suatu barang yang kita beli, maka barang tersebut termasuk aset. Dan aset berada di sebelah debit. Maka dari itu kita bisa lihat di sini semuanya adalah sisi debit. Kemudian untuk accounts payable adalah sisi kredit. Fungsi dari kita melakukan penjumlahan setelah mencatat jurnal adalah untuk dapat melihat apakah pencatatan kita sudah benar atau belum. Kita bisa melihat pencatatan kita sudah benar apabila total di bagian kredit dengan total yang di bagian debit seimbang, menunjukkan angka yang sama. Apabila menunjukkan angka yang tidak sama, kemungkinan besar ada kesalahan dalam melakukan pencatatan transaksi. Baik, sekarang kita mulai saja input transaksi-transaksi ke dalam jurnal pembelian. Yang pertama, transaksi tanggal 1 Mei. Membeli field supplies secara kredit dari Wendel Company sebesar $3.240. Kita catat di sini tanggalnya adalah 1 Mei, kemudian account kreditnya kita isi dengan nama supplier. Nama kreditur adalah di sini Wendel Company. Kemudian post ref-nya belum kita isi, kita skip dahulu, kita isi setelah melakukan posting ke dalam buku besar pembantu utang. Selanjutnya, accounts payable sebesar $3.240.
Kemudian kita membeli field supplies, maka dari itu kita isi di kolom field supplies sebesar $3.240. Selanjutnya, office supplies tidak ada pengaruhnya di sini, kemudian tidak dibutuhkan, kemudian other account juga tidak kita butuhkan, jadi tidak perlu diisi apapun. Langkah selanjutnya, kita perlu melakukan posting ke dalam subsidiary ledger account payable. Kita cari Wendel Company, tanggalnya tanggal 1, kemudian itemnya, nama jurnal, sumber kita memposting, yaitu purchases journal. P30. Singkatan dari purchases journal dan 30 adalah nomor halamannya, kolom bagian kredit. Saldonya mengikuti yang ada di dalam purchases journal sebesar 3.240. Kemudian di bagian balance, kita catat karena belum ada penambahan, dari itu saldonya sama dengan yang ada di mutasi kredit. Kita lanjut. Transaksi yang kedua, tanggal 3 Mei, membeli office supply secara kredit dari Lassiter Company sebesar $340. Sini bisa kita catat tanggal 3, kemudian Lassiter Company. Oh iya, sebelum itu, jangan lupa kita juga harus mengisi tanda checklist di bagian post-rep, karena kita telah melakukan posting ke dalam buku besar pembantu utang. Kita lanjut mencatat transaksi tanggal 3 ya teman-teman. Accounts payable sebesar $340. Kemudian yang dibeli adalah office supplies. Kita isi di kolom office supplies. Selanjutnya, posting ke dalam subsidiary ledger account payable. Kita cari Lassiter Company, tanggalnya 3, pieces journal 20. Yang kita posting ke dalam subsidiary ledger account payable adalah saldo di kolom accounts payable, teman-teman. Kemudian, karena di sini sudah ada penambahan saldo di mutasi, kita harus jumlahkan. Kemudian, setelah memposting, kita harus men-checklist bagian post-ref. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 8, membeli field supply secara kredit dari Tricity Supply sebesar $4.500. Sekarang teman-teman juga bisa sambil mengerjakan ya. Teman-teman bisa coba bantu jawab langkah apa saja yang harus dilakukan. Bagian account credited isi dengan nama Victor. Selanjutnya, posting ke dalam buku besar. Tricity Supplies tanggal 8. Purchases journal. Saldonya $1.500. Kemudian kita beri tanda checklist. Selanjutnya tanggal 12, membeli field supply secara kredit dari Wendel Company sebesar $3.670. Wendel Company $3.670. Selanjutnya kita posting ke dalam buku besar pembantu. 12, 30. Kita jumlahkan di kolom credit balance. Selanjutnya kita beri tanda checklist. Transaksi berikutnya tanggal 15. Membeli office supply secara kredit dari J-Mart Company sebesar $500. Saya catat di sini, Mart $500 office supplies. Selanjutnya, kita posting tanggal 15, business journal 30, transaksi kredit $500. Kemudian kita hitung saldo akhirnya. Selanjutnya kita beri tanda checklist. Kemudian tanggal 19, membeli office equipment secara kredit dari Acquisition Supply Company sebesar $8.150. Acquisition Supply Company. Accounts payable $8.150.
Karena di sini tidak ada kolom untuk mencatat office equipment, maka dari itu kita bisa catat akun office equipment di kolom other account. Selanjutnya post-ref kita isi ketika nanti telah melakukan posting ke dalam general ledger. Untuk amount-nya $8.150. Selanjutnya kita melakukan posting ke dalam buku besar pembantu Acquisition Supply Company tanggal 19, business journal, 30, notasi kreditnya sebesar 8.150. Kemudian kita hitung balance kredit. Ini tanda checklist. Kemudian transaksi tanggal 23. Membeli field supplies on account from Tri City Supplies sebesar $2.450. City Supplies $2.450. Yang dibeli adalah office supplies. Lanjut untuk melakukan posting ke dalam buku besar pembantu. Berikan tanda checklist. Selanjutnya transaksi tanggal 26. Membeli office supply secara kredit dari J-Mart Company sebesar $265. Kita catat J-Mart Company $265, accounts payable, kemudian office supplies $265. Langsung posting dalam buku besar pembantu tanggal 26, jurnal P30, notasi kredit $265. Kita hitung saldo kreditnya. Selanjutnya, transaksi terakhir, tanggal 30, membeli field supply secara kredit dari Tricity Supply sebesar $3.040. Lalu kita catat, kemudian kreditur. Ini kita beri checklist dahulu. Setelah itu, saldonya $3.040. Field supplies $3.040. Lalu 29. Kita hitung totalnya, selanjutnya kita beri tanda S. Setelah kita selesai melakukan penjurnalan, kita perlu menghitung total dari masing-masing akun. Kita total semuanya, ini bagian kredit dan ini di bagian debit. Jumlah keduanya ini harus sama. Apabila tidak sama, berarti ada kesalahan dalam melakukan pencatatan. Kita jumlahkan dahulu. Untuk kolom debitnya, di sini kita bisa lihat saldonya sudah menunjukkan angka yang sama, yaitu totalnya $26.155 di bagian kredit dan $26.155 di bagian debit. Dari itu, pencatatan yang kita lakukan bisa dibilang sudah benar. Selanjutnya, kita lihat instruksi selanjutnya. Kita diminta untuk memposting purchase journal ke dalam buku besar. Untuk memposting jurnal belian ke dalam buku besar, saldo yang kita input adalah saldo akhir dari masing-masing akun. Seperti di sini, field supplies kita ambil saldo totalnya. Kemudian office supplies kita ambil saldo totalnya. Kemudian office equipment, karena di sini hanya ada satu, maka kita ambil di bagian sebelah sini, yaitu $8.150. Namun apabila ketika sedang mengerjakan jurnal office supplies ini lebih dari satu, kita perlu melakukannya terlebih dahulu, baru kita posting ke dalam buku besar. Kita mulai dari field supplies. Setelah saya melakukan pencatatan dalam jurnal, sudah berada di akhir bulan Mei. Kita catat tanggalnya adalah tanggal 31 Mei. Kemudian ini adalah business journal. Post-ref yang ke-30. Mutasinya di bagian debit. Bagian total yang kita ambil, kemudian hitung balance debitnya. Selanjutnya, office supplies tanggal 31. P30. Bagian debitnya. Bagian total. Kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya, equipment. P30. Bagian debitnya kan $1.150. Kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya, account payable. 30, kasih di bagian kredit.
sebesar $26.155. Jumlahkan. Total dari accounts payable di akhir periode dalam general ledger adalah $31.300. Total ini harus sama dengan yang ada dalam pencatatan subsidiary ledger account payable. Di sini, di subsidiary ledger account payable, kita telah rincikan utang kita kepada kreditur dalam tabel yang berbeda. Kita perlu menjumlahkan seluruhnya, dan kita perlu membandingkan dengan yang ada di general ledger. Kita cocokkan. Apabila angkanya sama, berarti pencatatan kita sudah benar. Namun apabila angkanya berbeda, maka kemungkinan besar pencatatan kita ada kesalahan. Kita bisa lihat dahulu instruksi soal selanjutnya. Setelah melakukan posting, yang ditanya adalah saldo dari creditor balance di subsidiary ledger per tanggal 31 Mei. Kemudian saldo dari account payable di general ledger pada tanggal 31 Mei. Kita bisa jumlahkan dulu. Di sini division supply company $12.050. Selanjutnya receiver company. Kemudian Tricity Supplies. Kemudian Wendell company. Kita ambil adalah saldo akhir ya teman-teman. Kita jumlahkan. Gmart Company ada kesalahan di sini. Harusnya 1.495. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa angka yang ada di dalam subsidiary ledger account payable sudah menunjukkan angka yang sama dengan yang ada di general ledger. Maka dari itu pencatatan kita sudah benar. Baik teman-teman, sekian pembahasan soal pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan yang tadi diberikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video mentari selanjutnya.